Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab salam saya semoga panjang umur, sehat terus, DO-nya makin banyak. Dan saya doakan yang nggak menjawab salam saya nggak bisa kentut 30 hari. Amin. Amin. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita di sini bermuwajahah yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan yang ditinggikan oleh Maha yang tinggi dan dimuliakan oleh Maha yang mulia, yakni Habib besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mukadimah tadi ada sebuah ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, maka ingat kata Allah, azabku amatlah pedih. Maka kita diwajibkan untuk bersyukur dari segala hal apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh, apa yang kita terima, kecil ataupun besar, banyak maupun sedikit, wajib kita bersyukur. Karena apa? Kita nggak tahu di dalam rezeki kita yang dikit itu nikmatnya seberapa, berkahnya banyak atau enggak. Nah, kita nggak tahu. Bahkan rezeki itu, nikmat itu nggak cuma dari segi harta, nggak cuma dari segi uang, tapi dari segi nikmat, dari nikmat sehat, nikmat iman. Nah, kalau kita nggak ada nikmat iman, mungkin kita nggak mungkin ada di sini. Kita nggak mungkin dalam beragama Islam. Nah, kalau kita nggak ada nikmat sehat, kita nggak bisa namanya bekerja dengan baik, bekerja dengan tenang, bekerja dengan nyaman. Kita nggak bisa. Mungkin kita sekarang berada di rumah sakit, di rumah sedang berbaring. Kalau kita nggak ada nikmat daripada nikmat sehat, mungkin kita nggak bisa beribadah, kita nggak bisa sholat. Maka kita wajib bersyukur. Tapi ada orang yang bilang, gimana saya mau bersyukur? Saya setiap hari sholat, setiap hari duha, tahajud. Tapi keadaan saya miskin terus, tidak pernah kaya, nggak punya apa-apa. Sedangkan orang yang nggak sholat, orang yang jarang sholat, orang yang non muslim, orang yang nggak pernah beribadah, itu rezekinya banyak, ditambah terus. Nah, di sini ada dua kutipan yang saya ambil dari Al Habib Utsman bin Ubaidillah bin Yahya. Kata beliau begini, Allah sayang, Allah kasih, belum tentu disayang. Yang kedua, Allah sayang, belum tentu dikasih. Sekali lagi nih, Allah kasih, belum tentu disayang. Allah sayang, belum tentu dikasih. Maksudnya gimana? Allah kasih, belum tentu disayang. Contoh, kita punya ayam. Setiap hari ini kita kasih makan, terus kita beli pur, kasih makan tiap hari, kasih makan. Nanti pas sudah gede ayamnya, itu bakal dipotong, digorok lehernya, terus dicincang-cincang, digoreng. Nah, ini namanya isi terus. Begitu juga manusia. Di dunia nih Allah kasih terus harta. Lu gue kasih harta nih yang banyak. Lu gue kasih rumah, gue kasih kendaraan, gue kasih mobil yang banyak nih. Tapi ingat, nanti lu di akhirat bakal gue siksa lu. Di dunia lu gue kasih nih keduniaan, gue kasih semua harta, semua
perusahaan di mana-mana, tapi nanti di akhirat lu bakal gua siksa. Nah, sekarang yang kedua, Allah sayang belum tentu dikasih. Maksudnya gimana? Ya, misalkan Aji punya anak namanya Samsudin Pangestu contohnya. Samsudin Pangestu masih umur 2 tahun nih. Aji sayang banget sama si Samsudin nih, sayang banget dia. Di Samsudin masih 2 tahun kita berenang yang kolam renangnya 2 meter. Dikasih nggak kira-kira? Enggak kan? Kenapa emangnya? Karena takut tenggelam, masih umur 2 tahun kan? Karena takut tenggelam, makanya dikasih dulu nih yang playground yang kecil-kecil. Nanti kalau dia udah gede makin tambah baru bisa 2 meter. Nah, begitu juga dengan Allah. Allah nggak mau nih, Allah sayang sama hambanya nih, nggak mau nih hamba masuk ke dalam neraka. Makanya kadang Allah tuh nyoba dulu nih, kalau misalkan gue kasih harta semua nih, lu bakal sombong nggak? Lu bakal berpaling nggak dari gue? Allah begitu. Nah makanya gimana? Allah tuh pelan-pelan kasih nih rezeki 1 juta, lu gue kasih 1 juta nih, kira-kira lu bakal sombong nggak? Lu bakal berubah nggak? Kalau misalkan nggak berubah, ditambah lagi 2 juta, 5 juta, 10 juta, 100 juta. Nah kalau misalkan dia nggak berubah nih hatinya, nggak berpaling dari Allah, maka Allah tambah terus. Jadi begitu 2 kesimpulan ini. Nah kesimpulannya adalah kita wajib bersyukur apapun yang Allah berikan kepada kita, karena kita nggak tahu di dalam rezeki kita yang kecil ini, di dalam rezeki kita yang tidak seberapa ini, nikmatnya itu banyak, mungkin berkahnya itu lebih banyak. Cukup sekian. Ada yang mau bertanya? Bang deklarasi. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada langsung tutup nih. Jangan langsung tutup. Baik. Iya, pertanyaan. Nyalain dulu rokok. Ayo Bang Opik. Kok siapa Bang deklarasi? Bersyukur ya, tentang bersyukur ya. Bersyukur Bang. Jangan nyari sih. Itu. Cara kita bersyukur kepada Allah dari kemarin udah itu. Cara kita bersyukur minimalnya dah. Oke, cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mudah. Cukup kita ucapkan alhamdulillah, itu udah dari kata bersyukur. Tapi lebih bersyukurnya lagi, kita punya rezeki nih. Kita kasih ke orang-orang yang membutuhkan, yang di jalanan. Nah, seperti itu bersyukur sedikitnya. Udah? Kak, saya mau bertanya, Kak. Boleh. Kan saya punya uang tinggal 50.000. Saya nggak pengemis nih di jalan nih. Itu uangnya saya kasih ke pengemis tersebut atau saya jamin? Soalnya saya maledekin pengemisnya. Nggak punya duit. Kita lihat dulu nih kondisi kita. Kira-kira kita butuh banget nggak nih uang 50.000 nih? Kalau misalkan kita butuh, ya seenggaknya pakai buat kita secukupnya. Kalau misalkan kita 50.000 cukup, mungkin 40.000 sisanya boleh dibagi ke pengemis. Gimana caranya supaya kita agar dapat istiqomah dalam mensyukuri nikmat, tetap menjaga istiqomahnya tuh dalam mensyukuri nikmat. Benar. Cara menjaga istiqomah agar terus continue gitu ya. Iya, konsisten. Istiqomah bersyukurnya. Jadi jangan kayak ngata-ngata ya Ustaz, skill bersyukur. Padahal dulu kita pengennya kita mencari sesuatu yang kita inginkan. Nah, begitu kita tidak terasa, ternyata apa yang kita inginkan ternyata sudah kita capai, dan kita lupa untuk mensyukurinya. Padahal kayak nikmat kubur gitu. Tuh, kayaknya dulu ini kita udah mau ya kayak gini, tapi ternyata pas kita udah dapatkan, ternyata itulah kan sifatnya manusia, selalu tidak pernah puas. Nah, gimana supaya jalannya kita selalu mengistiqomahkannya gitu? Gimana Ustaz? Bapak enggak? Emang terkadang sifat manusia itu ketika kita udah berada apa yang kita capai, itu kita lupa sama Allah.
Pas kita di bawah baru kita ingat. Nah itu sifat manusia. Caranya itu terus kita berevaluasi gimana caranya agar kita tetap bersyukur, bagaimana kita tetap melakukan apa yang dulu waktu kita di bawah. Caranya ya nggak usah langsung banyak. Allah tuh suka orang yang istiqomahnya sedikit-sedikit. Jadi nggak usah langsung banyak, nggak usah. Jadi dikit-dikit dulu. Bahkan Allah tuh sukanya yang gitu. Allah tuh nggak suka langsung yang banyak. Kalau langsung yang banyak itu bakal besokannya bakal lupa. Nah kalau kita sedikit demi sedikit itu pasti bakal penting continue, itu yang lebih Allah suka. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi atau mau gitu? Satu lagi Pak, misalnya ketika kita makan, lagi santap makan ya, gimana? Nah, kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah kan, maka apanya itu akan pergi gitu ya? Iya. Nah, misalnya ketika kita lagi makan, ekspektasi kita nih makanan kita makan ini enak, dan ternyata sebaliknya. Nah, kadang begitu kita mengumpulkan nikmatnya itu, kita misalkan kita mau maafin, ini nggak enak banget makanan begini-begini. Itu terkadang nanti kita dapatnya begitu lagi. Nah, begitu kita ada perkataan mengingat nggak enak banget nih, kayak kita ngeluh gitu. Itu apakah ada bacaan apa misalnya astagfirullahaladzim, kita beristighfar, atau apa ada bacaan lain supaya kita nggak mau mengeluh. Sebenarnya kita nggak mau mengeluh, cuma hanya terkadang suka terlepas aja gitu dari mulut. Soalnya sesuai ekspektasi kita kan ini makan enak nih pasti. Ternyata sebaliknya. Dan kita ngeluh kan kita, ya Allah kenapa harus ngeluh gitu. Padahal makan udah ada, pakai ngeluh. Iya. Oke, jadi dulu Rasulullah kalau mau makan itu, semisalnya makannya itu nggak enak, ya udah Rasulullah diam. Belum dicoba nih, cicipin dulu nggak enak, ya udah diam. Jadi jangan sampai orang yang membuat itu kecewa mendengar daripada perkataan yang nggak enak itu. Nah kalau kita mikir dari makan itu, kita mikir sebelumnya kita masih bersyukur nih, masih bisa makan. Coba kita lihat orang-orang yang di bawah yang belum bisa makan, yang makannya bahkan cuma sehari sekali, bahkan ada yang nggak makan. Nah disitu kita lihat kalau masalah dunia, kita jangan mikirnya ke atas, mikirnya lihatnya ke bawah. Oh orang-orang di bawah kita masih di bawah dari kita nih, masih belum bisa makan, ada yang belum punya rumah, ada yang masih nonton-nonton di jalan. Nah kalau masalah ini kita lihatnya ke bawah, di yang bawah dari kita, bahkan masih ada yang belum makan dari kita. Ya udah kita syukurin apa yang ada. Kalau untuk bacanya, apa kita langsung baca istighfar gitu? Begitu kita menyebut kayak gitu. Lebih baiknya diam, tapi kalau misalkan istighfar ya nggak apa-apa. Tapi lebih baik diam. Apa lagi? Atau cukup? Saya mau bertanya Kak, saya kalau makan ini kan kadang suka nggak habis gitu. Apakah itu saya termasuk manusia yang kufur atas nikmatnya Allah Taala? Berat ini, berat. Yang aja lauknya kagak ada, yang kagak habis. Lauknya enak masih habis. Kayak tadi yang Ana bilang, kita lihat orang yang di bawah. Masih penting kita masih makan kerupuk sama kecap, itu udah bersyukur masih bisa makan. Lihat orang yang di bawah kita, masih ada yang belum bisa makan. Bersyukur. Jujur ini ya Kak. Udah, boleh lagi. Oh, boleh. Mengenai makanan nih, katanya ini entah mitos apa bener walau alam ya. Begitu kita makan kan suka nyisain makanannya itu. Nasinya nangis. Rezekinya nangis, ada yang bilang terusnya susah nyari jodoh. Kita nggak percaya ternyata yang makan begitu emang jodohnya emang apa yang belum dapat. Itu gimana? Kita nggak percaya itu, tapi kita lihat, ya emang rezekinya kayaknya Seret ya. dapat lah. Terusnya jodohnya kayaknya susah banget. Apa yang dijodohin, apa yang disuruh kawin. Sampai jadi perawat tua sekarang. Jadi makan tuh nggak pernah habis.
Padahal makan sedikit, tetap habis. Sampai ada salah satu juga anak muda, kalau makan khusus buat dia, lu makannya dikit aja, lu jangan banyak. Karena kita tahu dia makannya nggak bakal habis. Kalau makan sedikit, kalau habis baru lu nambah lagi. Sampai kita saking sayangnya sama dia, perhatian sampai gitu. Sebenarnya Allah tuh nggak suka emang orang yang mubazir. Bahkan itu adalah satu perbuatan yang emang tidak bersyukur. Yang tidak bersyukur karena menyisakan makanan itu kan harusnya kita menghabisin, ini kita menyisakan. Orang bersyukur mungkin itu adalah azabnya yang di dunia. Kan Allah menjanjikan orang yang tidak bersyukur atas nikmatku maka ingat azabku abadlah pedih. Azab itu ada yang di dunia, ada yang Allah balas langsung di dunia, ada Allah yang balas di akhirat. Gimana yang di dunia? Kayak misalkan orang berzina, suami udah punya suami, istrinya berzina, itu Allah azabnya di dunia, ditipukin sampai mati. Nah, seperti itu. Ada lagi atau cukup? Udah, masa mau nanya? Macam apa? Lanjut pertanyaan yang tadi kan, itu kan tadi makanan kalau misalnya sisa mubazir. Nah kalau misal kita kasih, misal ini kayaknya kucing suka nih, dikasih ke kucing itu hukumnya gimana? Nah, itu juga saya pernah lakuin soalnya. Jadi kalau emang kita makanannya nggak habis, kita mau ngasih kucing, kita niatin saya mau ngasih net kucing ini untuk supaya tidak mubazir. Kasih ikan juga bisa, kasih makan makanan tapi niatin supaya nggak mubazir. Oke, siap. Makasih Pak. Udah cukup. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya suruh bawa sini. Nggak ada makan-makan nih. Nggak ada rujak-rujakan apa nih? Mari, nah, Besok aja rujak.